Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari Prodi Teknik Pertanian Universitas Jambi dengan nomor NIM J1B1200041. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan kegiatan praktikum fisika dengan judul pengukuran dan kesalahan. Pengukuran dan kesalahan. Pengukuran dan kesalahan ini sering kali kita temui di bidang ilmu dan teknologi. Jadi, dalam pengukuran itu sering dihinggapi dengan ketidakpastian. Adapun sebabnya antara lain yaitu yang pertama, nilai skala terkecil yang ditimbulkan oleh keterbatasan alat ukur tersebut. Secara fisik, jarak antar dua goresan yang berdekatan dalam suatu alat ukur jarak kurang dari 1 mm. Hal ini disebabkan oleh mata manusia yang sering sukar melihat jarak yang kurang dari 1 mm. Yang kedua, adanya ketidakpastian bersistem, diantaranya kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan pegas, dan gesekan pada alat yang bergerak. Yang ketiga, adanya ketidakpastian acak, gerakan drone, populasi. Yang keempat, keterbatasan keterampilan pengamat. Ada beberapa metode dalam pengukuran. Yang pertama, pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal yaitu pengukuran yang dilakukan sebanyak 1 kali. Pada pengukuran tunggal, biasanya orang mengambil keputusan bahwa nilai kesalahan atau delta X sama dengan setengah NST atau nilai skala terkecil, dan hasilnya dilaporkan sebagai X sama dengan X kurang lebih delta X. Yang kedua, pengukuran berulang. Pengukuran berulang yaitu pengukuran yang dilakukan lebih dari 1 kali, yang akan diperoleh hasil atau info sebanyak-banyaknya dari suatu besaran yang diukur. Makin banyak suatu nilai yang dihasilkan dalam pengukuran berulang, maka kita akan yakin tentang kebenaran data pengukuran. Rumus yang digunakan yaitu rumus standar deviasi atau delta X. Rumusnya akan diperlihatkan di slide di akhir video. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dalam pengukuran ini, yang pertama, untuk mengetahui cara penggunaan alat ukur. Yang kedua, bisa menentukan kesalahan pada pengukuran beserta penjelasannya. Yang ketiga, dapat menggunakan metode kuadrat terkecil dalam pengolahan data. Pada kali ini saya akan mengukur dimensi panjang dan dimensi waktu. Nah, alat-alat yang digunakan dalam pengukuran ini, yang pertama penggaris 30 cm, yang kedua stopwatch. Nah, stopwatch. Lalu bahannya yang pertama kamus dengan ketebalan berapa nih? Lalu gelas yang sudah dilobangi di bagian bawahnya. Lalu ada lakban. Lalu segelas air dan wadah sebagai untuk menampung air. Pertama-tama kita akan mengukur dimensi panjang, yaitu kita akan menggunakan penggaris dan kamus. Nah, di sini apa saja yang akan diukur dari dimensi panjang. Nah, yang pertama, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, pengukuran ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Baiklah, saya akan mengukur panjangnya. Panjangnya yang saya dapat untuk pengukuran pertama yaitu 15,1 cm. Yang kedua, saya mengukur dengan cobaan kedua untuk panjang, saya mendapatkan 15,1 cm. Nah, usahakan untuk mengukur menggunakan penggaris ini, usahakan mata kita nih berada di depan objek yang kita ukur.
jangan di samping atau di mana gitu, nanti pengukurannya salah. Lalu untuk percobaan ketiga saya mendapatkan 15,1 cm juga. Nah, lalu kita akan mengukur lebar dari kamus ini. Nah, pertama saya mendapatkan 7,4 cm. Untuk yang kedua 7,4 cm lagi. Lalu yang ketiga saya mendapatkan 7,3 cm. Nah, lalu kita akan mengukur tinggi. Tinggi yang pertama yaitu 2,1 cm. Nah, lalu untuk percobaan kedua untuk ukuran tinggi yaitu saya mendapatkan 1,9 cm. Lalu yang ketiga, untuk pengukuran ketiga tinggi saya mendapatkan 2 cm. Nah, dengan data-data yang kita ukur tadi, kita akan mencari volume dari benda ini, dari kamus ini. Nah, rumus yang akan digunakan untuk mengukur volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Yang akan dapat hasilnya yaitu dengan satuan meter kubik atau meter pangkat 3. Lalu kita akan mencari row atau massa jenis. Nah, di massa jenis ini kita memerlukan satuan massa. Jadi massa kamus ini setelah saya ukur dengan menggunakan timbangan yaitu 190 gram. 190 gram. Nah, lalu kita akan menggunakan rumus untuk mengukur massa jenis yaitu massa per volume. Nah, massa per volume jadi satuannya kilogram per meter kubik. Lalu dari percobaan data yang kita ukur tadi, kan tadi ada 3 kali pengulangan. Jadi dari 3 itu akan kita cari rata-ratanya, yaitu rata-rata panjang, rata-rata lebar, dan rata-rata tinggi. Lalu kita akan mencari standar deviasi. Standar deviasi dari panjang, lebar, dan tinggi. Nah, standar deviasi atau delta X. Lalu yang terakhir kita akan mencari ketelitian dari pengukuran kita ini. Nah, untuk pengukuran kedua yaitu pengukuran dimensi waktu. Nah, alat yang akan kita gunakan yaitu stopwatch HP. Lalu bahan yang digunakan yaitu aqua gelas cup yang sudah dibolongi. Lalu selotip. Lalu sampel yang akan kita ukur yaitu air. Jadi yang akan kita hitung pada percobaan dimensi waktu ini, kita akan mengukur berapa lama air yang akan keluar dari lubang yang kita lubangi tadi, cup yang kita lubangi ini. Berapa lama airnya sampai habis. Untuk lubang yang akan dibuat di sini, kita membuat jaraknya itu 1 cm dari bawah 1 cm. Nah, kalian bisa menggunakan paku atau solder atau jarum boleh juga. Nah, lalu setelah kita melubangi cupnya, kita solatip atau kita tutupi lubangnya dengan solatip dengan rapat.
agar kita bisa mengisi air. Nah, dengan rapat ya, jangan sampai ada celah. Setelah kita tutup lubang cup ini dengan selotip atau lakban, lalu kita isi cup ini dengan air dengan ketinggian 7,5 cm. Nah, di sini 7,5 cm. Kita isi 7,5 cm. Kita siapkan stopwatch untuk mengukur waktunya. Lalu kita lepas selotip atau lakban ini kita lepas. Lalu kita menekan stopwatchnya. Kita tunggu sampai airnya sejajar dengan lubang, sampai airnya sudah tidak mengalir lagi. Kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Sampai airnya tidak mengalir lagi, lalu kita stopkan stopwatchnya. Sini masih mengalir sedikit. Stop. Sudah. Nah, waktu yang saya peroleh dari percobaan ini, pengukuran yang kedua ini adalah 1 menit 11 detik. 1 menit 11 detik. 1 menit 11 detik. Nah, ulangi percobaan ini sebanyak 3 kali, lalu kita rata-ratakan waktunya berapa menit, berapa detik. Kita rata-ratakan, lalu kita cari standar deviasinya. Setelah itu kita akan mencari ketelitian dari percobaan alat ukur stopwatch. Presentasi praktikum fisika mengenai pengukuran dan kesalahan yang saya lakukan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.